Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dalam Safar on Depok, sebuah wahana untuk kita semua bisa saling menyapa, berbincang, berbagi, dan saling peduli. Sahabat Farida, Safar on Depok kita kali ini, kita akan bersilaturahim secara virtual, bertemu dengan dua sosok yang punya peran strategis dalam pelayanan kependudukan dan catatan sipil. Yang pertama ada Ibu Nuraini Widayati. Beliau Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok. Apa kabar, Bu Ani? Alhamdulillah. Assalamualaikum Bu Farida dan semuanya. Waalaikumsalam. Oke. Terima kasih ya Bu Ani. Ya, saya mengenal Bu Ani sosok yang cerdas, kemudian inovatif dan cekatan ya dalam menyikapi berbagai permasalahan sehingga alhamdulillah pelayanan kependudukan dan catatan sipil di Kota Depok menjadi semakin purna. Tentunya Bu Ani tidak sendiri, memiliki tim yang tangguh juga dan salah satunya adalah Ibu Kristi. Bu Kristi adalah Sekretaris Disduk Capil. Apa kabar Bu Kristi? Sehat, Bu. Sehat, salam sehat ya Bu ya. Sahabat Farida, insya Allah perbincangan kita kali ini akan membahas dua hal. Ngobrol dengan Bu Ani dan Bu Kristi tentang yang pertama adalah masalah akte kelahiran. Kenapa kita akan membincang masalah ini? Karena kebetulan di bulan Juli ada momentum spesial secara nasional, yaitu Hari Anak. Kemudian kita akan berbincang juga tentang akte kematian, karena kita tahu dalam kondisi pandemi, banyak masyarakat dan warga juga termasuk di Kota Depok yang wafat karena terpapar COVID-19. Bu Ani baru saja mendapatkan penghargaan ya Disduk Capil di bulan Maret kemarin. Selamat ya Bu Ani ya. Penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia ya Bu ya. Duk Capil bisa. Berkarya, inovasi, sabar, dan adaptif. Gimana tuh Bu sekarang di Disduk Capil kita? Iya, pertama-tama terima kasih atas kesempatannya Ibu Farida pada acara Safar on Depok tahun 2020. Alhamdulillah ini sebenarnya berkat teman-teman ya, karena saya sendiri baru muncul, baru join bersama teman-teman di Duscapil ini pada bulan Juli 2020, Bu. Dan alhamdulillah pada bulan Juli juga 2019 diberlakukanlah dokumen kependudukan dengan menggunakan tanda tangan elektronik, yaitu menggunakan barcode. Sehingga warga masyarakat itu kalau sudah memiliki dokumen kependudukan yang sudah ber-TTE barcode ini tidak perlu dilakukan legalisir. Itu per 1 Juli 2020 Bu, dimulainya penggunaan dokumen kependudukan dengan menggunakan kertas HVS A4 ukuran 80 gram warna putih ya, tidak boleh warna lain, warna putih. Dan alhamdulillah dokumen kependudukan di Depok ini sudah 18 dokumen yang menggunakan TTE. Ada beberapa yang belum dikarenakan memang kita belum siap terpusat. Mudah-mudahan kalau sudah siap terpusat kita bisa menggunakan seluruh dokumen kependudukan itu ber-TTE. Yang dokumen kependudukan yang ber-TTE ini ada 18 dokumen tadi di luar KIA dan KTP, Bu. Yang menggunakan barcode TTE itu adalah akte kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, kartu keluarga. Nah, sekarang ini lagi banyak banget orang yang melakukan update terhadap kartu keluarga yang menggunakan barcode karena sudah tidak perlu dilegalisir. Dan salah satu syarat melakukan pematuran kartu keluarga adalah melakukan update terhadap buku nikah. Itu salah satunya karena sistem sekarang meminta berapa nomor dan tanggal nikah. Dan juga diantaranya adalah update terhadap status pendidikan. Ini yang banyak sekali masyarakat belum melakukan update kartu keluarga. Misalnya anaknya sudah di SMA, tapi di kartu keluarganya masih belum tamat SD, misalnya seperti itu. Nah, di antara penghargaan ini adalah salah satu tadi bahwa kita punya 9 ya Bu ya indikator penilaian. Iya. Ya. Dan alhamdulillah 9 dan alhamdulillah Depok sudah memenuhi pencapaian target tersebut. Di antaranya adalah pencapaian target akta kelahiran. Pembuatan akte kelahiran hanya ada 4 saja persyaratan yang harus dipenuhi. Jadi surat lahir dari rumah sakit atau dari bidan, kedua juga KTP orang tua dan kartu keluarga. Yang pasti juga sih buku nikah atau akte perkawinan. Dan apabila orang tuanya tidak bisa menunjukkan buku nikah, yang tadi Ibu sampaikan bahwa akte kelahiran adalah hak sipil seorang anak. Maka
siapapun pasti bisa memiliki akte kelahiran. Jadi apabila tidak ada buku nikah, kita juga secara nasional ada formulir SPTJM tentang surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Iya, gitu. Itu surat pernyataan itu diurusnya di mana, Bu? Oh, kami di Sdukcapil sudah menyiapkan semuanya formulir-formulirnya. Baik, alhamdulillah. Berarti anak-anak Kota Depok semakin terpenuhi ya Bu hak-haknya. Nah, Bu Ani, punten nih masa pandemi nih Bu Ani dengan kondisi banyaknya warga yang wafat karena terpapar COVID, kira-kira apa ini Bu yang bisa diberikan di Sdukcapil untuk membuat warga nyaman dengan situasi ini? Karena juga akte kematian itu menjadi bagian dari catatan sipil ya Bu Ani dan Bu Kristi. Iya. Iya betul Bu. Ya terus terang kami prihatin Bu ya dengan pandemi COVID ini luar biasa. Hampir setiap harinya kami mendapatkan laporan kematian antara 20 sampai 40 yang meninggal setiap harinya. Dan data tersebut tercantum pada data Pikodev dari Dinas Kesehatan yang selalu kami laporkan juga ke pusat dan provinsi. Di dalam data Pikodev itu ada nomor kontak. Itu salah satu upaya kami adalah melakukan jemput bola dengan langsung menelpon anggota atau keluarga atau nomor kontak yang ada dalam Pikodev. Itu salah satu upaya kita. Kemudian setelah itu kita akan hubungi dan kita berikan bagaimana mekanisme melakukan pencatatan kematian ini. Salah satu upaya kita juga adalah dengan melakukan pelaporan kematian yang bisa dilakukan oleh RT dan RW. Itu adalah amanat Undang-Undang Bu nomor 24 tahun 2013 pada pasal 44 mengatakan bahwa kewajiban RT adalah melaporkan kematian warganya. Itu jelas di undang-undang dan salah satu upaya kita adalah membuat nomor layanan WhatsApp bagi seluruh pemohon akta kematian dan juga untuk melakukan pelaporan kematian bagi RT dengan nomor WhatsApp di 0812 8146 7762 di 0812 8146 7762. Kalau akta kematian cukup dengan fotokopi KTP almarhum atau almarhumah yang asli, tapi bisa dilakukan difotokan dulu pada layanan WA ini. Kemudian yang kedua adalah surat kematian. Nah, surat kematian ini dari mana? Bisa diberikan dari lurah atau dari puskesmas atau rumah sakit. Sekarang ini puskesmas untuk pasien COVID yang meninggal itu cepat. Dia akan mengeluarkan cepat terhadap surat kematiannya karena terkait dengan penguburan, karena salah satu juga syarat pemakaman COVID adalah ada surat kematian dari puskesmas atau jadi lurah. ada sinergi ya Bu Ani ya, ada sinergi ya, dengan puskesmas ya. Foto kartu keluarga yang lama karena nanti akan berubah kartu keluarganya, juga foto KTP pelapor apabila tadi RT akan melaporkan atau siapapun anggota keluarga yang akan melaporkan. Berapa hari Bu itu akta kematian berdasarkan standar pelayanan minimalnya berapa hari yang dijanjikan oleh Disdukcapil Bu? Bu Kristi, berapa hari Bu? Siap Bu. Nah Ibu, kita selalu berusaha untuk memperbaiki pelayanan kami. Dulu 7 hari, sekarang kami berusaha untuk lebih cepat lagi. Paling telat 4 hari setelah persyaratannya dinyatakan lengkap. Alhamdulillah, memang di Sdukcapil bisa ya Bu ya? Nah, bisa kita, iya. Bisa. Bu Kristi, berkaitan dengan akte kelahiran Bu, kan Depok ini sejak 2011 sudah mencanangkan diri sebagai kota yang menuju kota layak anak, dan alhamdulillah kita memiliki infrastrukturnya ya Bu Ani yang dikenal dengan RW ramah anak, sehingga anak bisa hidup dengan sewajarnya, tumbuh berkembang juga dengan baik gitu ya, dan dapat dipenuhi hak-hak yang lainnya. Kesadaran teman-teman dan orang tua di Kota Depok ternyata makin hari makin tinggi. Waktu awal kami itu masih di bawah 30%, tetapi dengan perkembangan sekarang kami sudah mencapai lebih dari 90%. Jadi kami waktu sebelum COVID ada kegiatan yang langsung ke masyarakat, mendekati ke masyarakat, dan ada juga supaya semua orang lebih memahami apa artinya pentingnya dokumen akte kelahiran, maka kami sering ada sosialisasi.
Dan sekarang ada lagi program Bu Ani yang baru. Apa tuh, Bu? Ya, Bu. Ya, apa Bu Kristi? Ayo Bu. Demen. Demen masyarakat. Jadi kita melalui virtual menyampaikan silakan masyarakat bergabung dengan kita apabila ada permasalahan dengan pengurusan dokumen kependudukan, kita langsung tindak lanjuti. Itu salah satunya dia adalah Dukcapil Depok Menyapa Masyarakat atau dikenal dengan Demen Masyarakat. Kemudian yang kedua adalah tadi sudah disampaikan oleh Bu Kristi juga bahwa kita juga melakukan Fastaraga ya Bu Kristi, fasilitasi akte kelahiran ke rumah warga. Kenapa? Karena salah satu target RPJMD kita adalah 5 tahun ke depan adalah pencapaian akte kelahiran di 0-1 tahun, Bu. Dan ternyata memang kita punya database-nya cukup, alhamdulillah kita punya SIAK, kita punya database yang cukup baik, by name by address, sehingga kita bisa menemukan siapa saja sih penduduk yang belum melaporkan pelaporan kelahiran anak usia 0-1 tahun. Kalau misalnya orang tuanya tidak tahu, maka kita jemput bola ke rumah. Dan itu sudah dilakukan ya Bu, kemarin sebelum Lebaran, dan insya Allah kemarin sebenarnya setelah Lebaran kita melakukan lagi nih. Ada 775 anak di usia 0-1 tahun yang belum dilaporkan kelahirannya oleh orang tuanya. Kita langsung jemput, datang ke rumahnya, dan kita bantu untuk melakukan pelaporan kelahiran. Dan dalam waktu cepat juga kita sudah langsung cetakkan dokumen akte kelahirannya, berikut KIA dan perubahan pada kartu keluarga. Baik Bu Ani, Bu Kristi, pengen bincang lebih lama lagi, tapi karena waktu yang terbatas, membuat kita untuk undur diri dulu nih. Kita izin pamit. Sahabat Farida, terima kasih telah menyimak obrolan kita sore hari ini bersama Bu Ani dan Bu Kristi. Ada satu pesan untuk kita semua. Masalah akan menjadi mudah jika kita menyikapinya dengan tenang dan kelapangan hati. Dan jangan ragu, sahabat Farida dan warga Depok, ketika ada permasalahan tentang kependudukan dan catatan sipil, jangan lupa Bisduk Capil kita bisa. Bu Ani dan Bu Kristi, terima kasih atas silaturahimnya. Sampai ketemu lagi di tema yang menarik lagi. Mungkin kita akan bahas tentang KTP dan kartu identitas anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Farida. Sama-sama Bu Ani, Bu Kristi.